Ini kita terima kasih juga kepada Pak Bakhtiar sebagai orang yang mendewasakan kita. Jadi jangan jadi anak-anak lagi. Ini kita ranahnya ada pengurusan, tetap dalam rangka ada pengurusan, itulah pemecah masalah di situ. Ketika organisasi yang ada dicampur adukan dengan organisasi yang lain, dengan lingkungan, ini yang terjadi, Pak. Nah, masalah pertama, Pak Sarul, saya ke rumah Pak Sarul dalam rangka bisnis. Saya mau beli tanah di atas. Saya tidak ada niatan untuk merecokin, untuk apa istilahnya ikut campur urusan pembangunan aspal. Sebenarnya saya kalau mau ikut campur, Pak, saya wajar karena struktur saya RW di bawahnya ada 5 RT. Ini yang para bapak-bapak lupa. Nah, inilah tidak disinergikan sama Pak RW. Jadi Pak RW membentuk organisasi sendiri tanpa minta persetujuan kita atau minta konsultasi kita. Tapi wis gak apa-apa. Ini masalahnya. Nah, berangkat dari saya ke rumah Pak Sarul, saya tidak ada niat, Pak Sarul, bahwa kelompok Pak Sarul itu menuduh saya sengaja melaporkan. Tidak ada. Saya lillahi ta'ala, Pak Suryadi itu sekretaris saya sebelum jadi RW. Saya bersinergi, saya yang mengatur semua, saya yang bikin kompak ke 5 RT. Saya berdua sama Pak Suryadi di situ. Nah, saya dalam rangka bisnis, tahu-tahu Pak, setengah jam 9 ada 3 orang datang, langsung Pak Sarul ya. Nah, karena saya awalnya tidak diajak untuk bicara masalah aspal, saya kan mundur, Pak. Nanti takutnya, wah, Pak Manan ikut campur, padahal tidak tahu aturan pasar, kan gitu. Pada saat itu Pak Manan sedang di rumah Pak Sahrul. Iya. Itu dalam rangka apa? Saya bisnis tanah Dengan Pak Sarul, saya tanya surat-surat tanah. oke, Itu. lanjut. Gitu. Nah, karena saya tidak masuk ranahnya paspal, saya mundur. Nah, saya sebagai pengurus lingkungan, saya peduli dong apa yang terjadi. Nah, saya shooting, ya gitu. Karena bahasanya kok, pokoknya Pak, bangunan itu saya nggak setuju, harus dibongkar. Nah, inilah Pak yang jadi pemikiran kita sebagai lingkungan, saya peduli. Nah, pada saat itu saya ngomong lah ke RT semua, Pak, tadi ada kedatangan lawyer untuk menanyakan masalah paspal, segera dibongkar. Nah, kan wajar. Saya sampaikan ke RT supaya apa ini besok kalau datang lagi apa yang kita hadapi. Malam itu, pada hari itu termasuk Pak Imo sudah laporan ke Pak Sur. Masuk kita ke 5 RT ini menanyakan ke Pak Sahrul, maksudnya apa tadi lawyer datang itu. Ketika ketiga orang itu datang ke rumah Pak Sahrul dan ada Pak Manan di rumah Pak Sahrul, Ya. Pak Manan tahu nggak kalau itu adalah lawyer? Oh, nggak tahu. Belum tahu. Belum tahu saya. Kemudian Pak Manan berupaya untuk merekam Ya. perbincangan antara si lawyer tersebut dengan Pak Sahrul. Ya. Kemudian benar melakukan share video tersebut Ya. di WhatsApp grup atau perorangan. Di WhatsApp. Tujuannya apa? Grup RT. Tujuannya? Supaya mengantisipasi yang terjadi, karena kita sebagai lingkungan tidak ada untuk urusan yang lain kan, Pak. Antisipasi, karena saya dari bahasa segera dibongkar, Pak. Saya nggak setuju bangunan itu. Artinya berarti kan ada masalah. Lah masalah ini kan saya lingkungan. Berarti kan saya harus berbuat. Itu loh. Makanya kita satukan persepsi untuk mengendalikan lawyer apa. Nah, ketika kita minta kumpul sama Pak Sur, ternyata nggak mau kumpul sama pengurus, pengurus lingkungan, malah kumpulnya sama pengurus pasar. Mungkin punya rencana lain, kita nggak tahu kan gitu. Baik, pertanyaan saya, pada saat paspal tersebut direncanakan untuk berdiri, apakah para pengurus lingkungan RT 1 sampai 5 ini dilibatkan? Tidak, Sama sekali tidak dilibatkan. tidak dilibatkan. Sekretaris juga
Tidak juga Pak ya? Manggut-manggut tidak? Tidak dilibatkan? Tidak. Bapak pernah tanyakan itu Bapak Suryadi, kenapa pengurus lingkungan tidak dilibatkan? Kita ranahnya nggak berani Pak. Saya nggak pernah nanya. Itu urusan mereka kan itu. Oke, Pak, tadi saya sempat menanyakan ke Pak Sahrul ya, mengenai Anda diisukan menyebarluaskan atau sebagai orang yang menghubungi pihak pengacara untuk datang ke Paspal. Benar nggak? Tidak benar, ngawur itu. Yang benar bagaimana? Ya tidak pernah. Tidak pernah. Sekarang gini Pak, kita urut-urutan ya. Kita ini kan masih punya akal. Kalau memang beranggapan sudah izin, ketika orang itu ada surat lawyer, harusnya cross check depan kita. Pak Suryadi harus telepon, Pak saya sudah izin yang punya tanah, kenapa sampai kirim lawyer? Itu aja masalahnya sebenarnya. Nah, orang sekelilingnya Pak Sur ini nggak tahu bodoh atau pintar, nggak tahu kita, gitu loh. Harusnya diarahkan situ Pak. Coba Pak Sur, ini kan kita kedatangan lawyer. Coba Pak Sur telepon. Kemarin katanya Pak Sur udah izin, telepon aja akan bicara. Jadi ada perlawanan Pak, gitu loh. Kita rehat sejenak dulu, kita ngopi dulu, tarik nafas. Tepuk tangan dulu. Biar meriah kita. Ya. Minum dulu Pak, minum dulu. Kopi dulu Pak Rizwan. Istighfar dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfir. Bapak yang bicara, saya nahan napas. Iya. Baik, masih ada yang mau ditambahkan? Masih. Kemudian konon katanya pada pertemuan kelima RT, pengurus RT dengan diwakili sekretaris RW, katanya berdiri pasar atau para pedagang masih diperbolehkan berjualan di lokasi tersebut. Masih boleh Pak, saya tanggung jawab. Artinya tanggung jawab itu kita sudah sepakat berempat, ya. Pembicaraan itu memutuskan bukan tidak boleh. Tadi yang disampaikan ke Pak Roman masih boleh dengan catatan model tendanya bongkar pasang. Jadi orang-orang yang menyampaikan itu Pak juga kurang pas. Katanya pagi dipasang sore dibongkar, bukan begitu. Lawyer itu menginginkan bentuk tendanya bongkar pasang, bukan tidak tiap hari dipasang terus sore dibongkar, bukan begitu. Nah, pada waktu kita penyemprotan itu hari Minggu, kan lawyer telepon saya mohon izin, Pak mohon izin, ini pembongkaran agak terlambat karena kita baru pesen tenda. Oke Pak Warman, atur aja. Tuh, yang ditelepon Pak Rohmat, tapi yang ngomong saya. Ini fakta Pak, kita nggak pernah ngarang sesuatu ya, karena lingkungan bahayanya. Saya nggak mau, saya cerita apa adanya. Saya sampai sekarang detik ini Pak, dari mulai puasa sampai detik ini, saya backup lingkungan, saya ngepost di depan. Saya bukan gila jabatan, bukan apa. Ini demi lingkungan. Ini yang orang-orang sekeliling kita. Kita 250 kakak yang peduli lingkungan hanya segelintir orang. Baik, gitu. Hasil pertemuan pengurus RT diwakili juga RW, sekretarisnya dengan pihak lawyer. Hasil dari rapat tersebut secara tertulis ada. Tertulis ada. Secara tertulis. Tertulis ada. Hanya untuk mengizinkan hanya lesan, tapi ada rekamannya semua. Kita bisa kombinasi, kita bisa minta. Yang tertulis itu apa? Yang tertulis hanya pembongkaran. Pembongkaran. Dikasih waktu 1 kali 24 jam. Jika tidak dibongkar, resikonya apa? Nah, menurut pengacara itu tidak ada risiko karena dia udah kasih kebijakan. Jika bangunan itu tidak dibongkar, maka apa yang akan dilakukan si pengacara? Langsung dibikin laporan polisi. Tersangkanya ya Pak RW dan RT-nya karena yang mengizinkan membangun pasar tersebut. Tidak hanya RW tapi RT juga. Makanya kenapa Pak tadi
Pak Sarul tidak saya libatkan, Pak Joni tidak libatkan, karena lawyer itu mengundang RW sama RT yang mengizinkan bangun. Ini yang jadi pokok masalah. Kalau saya bangun libatkan orang takutnya nanti di situ ribut, nah kita yang kena, itu aja masalahnya. Ya, untuk menjaga tidak melebar Pak. Ya, itu maksudnya betul. ya. Baik, saya pahami itu. Kemudian ini pada saat pertemuan itu RT 1 2 RT 1 sama 5 kerja. Jadi menghadiri RT 2, 3, 4 sama sekretaris. ya. Ini dalam persoalan ini Anda yang menjadi orang paling diprasangkakan. Ya, nggak apa-apa. Alhamdulillah. Padahal Anda seperti yang Anda kemukakan tadi bahwa konsekuensinya bila bangunan itu tidak dibongkar, pihak lawyer akan membuatkan LP. Ya. Ya. Artinya konsekuensi proses hukum. Ya, Dengan Anda mengambil sikap kebersamaan para pengurus sehingga Anda melepas dengan tanda kutip membebaskan RW dan pengurus lingkungan dari jerat hukum. ya, Tetapi Anda menjadi orang yang paling diprasangkakan di sini. Ya. Anda dituding. alhamdulillah. Begitu ya? Ya, Tapi Anda sendiri memang tidak pernah menghubungi lawyer itu untuk datang ke sini. saya sebagai ketua lingkungan Enggak, singkat saja, Anda menghubungi lawyer tidak datang ke sini. tidak, Berani sumpah. sumpah kenal aja enggak. Gimana? Baik, kita rehat sejenak. Saya sejenak Pak. Kopi dulu, Pak. Kopi dulu, Pak. Kopi, tarik nafas. Tepuk tangan dulu. Duitnya RT 3 RT 1 Manis semua. Baik, kita masuk segmen berikutnya. Ya, masuk segmen berikutnya. Ya. Kemudian sebenarnya kan niatnya baik Pak, mendirikan pasar palat itu kan niatnya baik. Uang hasil, tunggu dulu, jangan megang mic dulu, belum saya suruh. Begini, niat berdirinya pasar palat itu baik Pak ya, dimana hasil daripada retribusi yang masuk kan sebagian berapa persen itu akan dialokasikan ke pos untuk salah satu biaya salary security. Niatnya baik ya Pak ya, walaupun mungkin jalannya yang kurang baik sehingga muncul persoalan begini. Tanggapannya? Saya mendukung Pak. Saya mendukung, seluruh pengurus mendukung, karena kita sebagai anak cabang dari RW mau nggak mau kita mendukung kegiatan positif. Ayo, nggak masalah. Hanya satu kesalahan aja, miskomunikasi. Seorang RW tidak manfaatin organisasi lingkungan ditinggal, malah dia membentuk organisasi lain. Ini yang jadi masalah Pak sebenarnya. Baik. Hasil dari pertemuan pengacara dengan pengurus RT, Anda melaporkan tidak dengan Pak Suryadi? Kita berlima melaporkan, yang dipimpin sekretaris. Kita sesuai jalur loh Pak. Ada yang ditandatangani dari kesepakatan itu, nota kesepakatan dengan pihak lawyer? Ada yang ditandatangani? Ada. Apakah Pak Suryadi mau menandatangani surat tersebut? Oh ya, sudah diwakili. Iya, untuk urut tanda tangan Pak RW tidak ada, karena sudah diwakilkan ke sekretaris. Artinya wewenangnya penuh, tanggung jawab sekretaris. Baik, tahan dulu. Saya tahan dulu dari pamanan. Saya mau tanya ke Pak Rohmat. Pada saat Anda melaporkan itu ke Pak Suryadi sebagai Ketua RW mengenai hasil pertemuan dengan lawyer, apa tanggapan Pak Suryadi? Pak Suryadi kan sudah saya sarankan bahwasanya isi dari kesepakatan itu tertera 1 kali 24 jam harus dibuka. Namun demikian beliau masih mengizinkan, masih ada tenggang rasa lah, tidak harus 1 kali 24 jam.
dikembalikan ke pengurus, bagaimana baiknya, kan gitu. Sudah saya laporkan ke Pak RW, dan Pak RT yang hadir di situ sudah pada menyaksikan juga. Kalau mau diurus ya segera mungkin harus ditelepon Pak biar cepat selesai. Sudah laporan begitu, sudah sarankan untuk segera diselesaikan. Baik, Pak Rohmat, saya pernah datang ke rumah Anda untuk menginisiasi pertemuan 5 RT plus Pak Suryadi pada hari itu ya. Saya minta pada Anda untuk menginisiasi pertemuan supaya menyamakan persepsi, pemahaman untuk membangun lingkungan. Betul Pak ya? Saya lupa hari dan tanggalnya. Kemudian Anda melaksanakan itu dan Anda mencoba menyampaikan itu secara langsung kepada Pak Suryadi. Anda ke rumahnya pada malam hari itu? Ada di rumahnya? Adanya di rumah DKM. Tapi informasi yang saya terima pada malam itu Anda mendapat tudingan dari Pak Sahrul, Anda orang yang paling berdosa dalam persoalan pasar. Benar? Apa tanggapan Anda? Urusan dosa Pak ya. Kalau urusan dosa, kalau Pak Sahrul ini seorang malaikat mungkin saya takut. Malaikatnya ada di atas. Mohon maaf, saya cuma sebagai nomor 2. Sebagai nomor 2 di kepengurusan. Segala tugas kegiatan selalu saya laporkan ke beliau. Beliau sendiri waktu itu juga mengemukakan bahwasanya Pak Rohmat setiap kali ada kegiatan selalu dilaporkan, betul nggak? Betul. Anda merasa berdosa nggak dalam persoalan paspor? Kalau urusan dosa, saya kan udah bilang dari tadi, saya merasa tugas saya selesai. Kalau toh itu dosa atau enggaknya, ya yang Maha Kuasa yang beritahu. Baik. Ya. Pada malam pertemuan di rumah Pak DKM, ada siapa saja pada saat itu? Ada Pak RT 2, ada Pak Ketua DKM, ada Pak Suryadi, dan ada pengurus paspal kalau nggak salah. Ada Pak Imam juga. Ketika Anda disebut sebagai orang yang paling berdosa pada hari itu, malam itu, Anda berharap nggak ada seseorang yang membela? Ya saya sebenarnya mengharapkan Pak, mengharapkan supaya ada pembelaan. Anda merasa ingin dibela oleh siapa pada malam itu? Ya otomatis kalau nggak ketua RW ya harusnya yang tahu urusan akhlak itu ya Pak DKM. Pak DKM yang tahu ininya. Saya malah pengennya Pak DKM yang membela saya. Cukup, terima kasih. Pada malam hari itu, Pak Sekretaris RW ini disangkakan sebagai orang yang paling berdosa mengenai persoalan paspal. Malam hari itu, Pak Sekretaris ini berharap ada pembelaan dari seseorang. Terlebih pada saat itu ada Bapak sebagai orang yang dituakan. Bapak diam saja. Apa tanggapan Bapak? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya kepada saya. Jujur saja, waktu itu pertemuan di rumah saya pun saya nggak tahu itu pada mau datang. Awalnya kebetulan itu malam itu banyak banget tamu di rumah saya dan saya bersyukur rumah saya pada walaupun gubuk lah istilahnya, tapi pada betah di rumah saya. Pertama Irmas datang, nggak lama pergi, datang Pak RT 2 ke rumah saya. Waktu itu dengan siapa Pak ya? Sendiri datang Pak RT 2, nggak lama terus Pak Suryadi sama Pak Imam Cipto datang ke rumah saya. Sebelum Pak Rohmat datang. Sebelum itu belakangan, Rohmat belakangan, saya nggak tahu itu pokoknya. Pak Suryadi udah datang, terus Pak Usop datang, terus remaja datang lagi, nggak lama terus Pak Rohmat datang ke rumah saya.
saya pun enjoy, saya anggap itu tamu-tamu saya itu juga ngopi, nggak ada pembicaraan yang serius lah, nggak ada pembicaraan serius. Waktu itu memang saya sempat agak serius, Pak Sarul juga ada, Pak Sarul. Karena terus terang tanah saya juga dipakai, saya berhak dong menanyakan istilahnya hak saya. Ini selama ini kok katanya ada pedagang diadap untuk masukkan ke pengurus, tapi kok saya nggak dikasih tahu sama sekali. Otomatis saya pun, wah, coba-coba kepengen tahu ini ininya kemana gitulah. Tapi alhamdulillah di situ langsung dijawab Pak Suryadi waktu itu dan Pak Imam Cipto itu untuk nantinya ya untuk istilahnya kepentingan masjid dan juga untuk sebagian ke lingkungan lah. Itu aja pembicaraan di rumah saya. Saya juga nggak tahu paru-paru apa namanya minta pembelaan ke saya juga nggak tahu. Tahunya baru ini saya. Demi Allah saya ini tahunya Pak. Paru juga nggak mengutarakan ke saya Pak. Itu perlunya dialog Pak. Iya, alhamdulillah. Makanya perlu kita bersyukur dengan adanya seperti ini. Mudah-mudahan lingkungan kita nanti bisa kompak lagi seperti yang dulu lah. Itu Pak, itu berkaitan dengan berkumpulnya di rumah saya yang saya tuan rumah tapi nggak tahu itu ada. Tapi Bapak dengar nggak seseorang yang menyebut paling berdosa? Nggak tahu. Nggak dengar. Itu tahunya baru ini saya. Nggak dengar. Demi Allah ya saya. Karena nggak dengar barangkali nggak respect, nggak respon untuk mungkin. Ya kita. Gitu ya. Baik, terima kasih. Saya masih ada pertanyaan. Saat itu ada Pak Suryadi ya, sebagai ketua RW ya. Responnya apa terhadap Anda? Seharusnya kan begini. Sudah stop, nggak usah dibahas lagi masalah pas-pas. Ini tanggung jawab saya, selesai. Harusnya begitu. Saya sempat istilahnya agak ngegas juga. Oke lah, kalau memang kepindahan pasar dari lapangan ke sini itu saya dianggap berdosa, saya tanggung dosanya. Betul nggak saya ngomong gitu? Enggak, waktu itu benar nggak saya ngomong begitu? Ya. Tapi ini implementasi pada saat itu pertemuan malam itu kan jangan begitu kan? Begitu kan respeknya kan? Jangan bicara gitu, jangan bicara. Ya. Betul nggak? Ayo, jangan bisa ditantang. Jangan dosa kok ditantang, bawa kan begitu. Kalau kan saya bilang, kalau memang itu saya dianggap dosa, nggak apa-apa saya tanggung. Dosanya saya bilang gitu. Pak Sur dan Pak DKM jangan dosa kok ditantang, katanya gitu. Karena memang momen saya ke situ itu bukan urus masalah paspal, dan paspal itu udah saya anggap selesai. Urusan dosa dan tidaknya itu saya masih terserahkan yang Maha Kuasa. Itu saya nggak mempermasalahkan Pak Sarul ya. Pak Sarul menganggap dosa, saya ikhlas, nggak apa-apa. Kalau cuma istilahnya itu dengan Pak Sarul, dosa dan enggaknya saya itu yang Maha Kuasa ya. Yang saya tanyakan, ada nggak pembelaan dari ketua Anda, ketua RW 12? Gak ada Pak, gak ada. Ntar dulu, gak ada. Memang beliau jangan begitu. Jangan saya ngatur Bapak. Ya. Bapak jangan ngatur saya. Ada nggak pembelaan Suryadi? Tidak ada sama sekali. Tidak. Padahal malam itu Bapak juga berharap minta dibela oleh Suryadi. Siap, dalam hati sih pinginnya dibela. Bukan Bapak yang berdosa kan? Siap. Bukan Bapak yang berdosa kan? Siap. Baik, terima kasih Pak Sahrul. Ya sih. Diduga Bapaklah yang mengatakan itu. Benar. Pak Suryadi keadaannya sakit. Itu loh Pak. Ini mohon maaf Pak ya, saya urai dikit nih. Kalau memang itu benang merah, saya tidak setuju dan tidak setuju dengan judul benang merah itu. Jujur aja. Kenapa saya menuding Pak Manan? Jujur nih, karena udah dipertemukan ini ya. Karena Pak Ustadz Is sebagai seorang ustadz, Siapa Pak? Isyanto. Dia datang ke rumah saya dengan berlinang air mata, dia minta maaf. Maafkan saya Pak Sahrul. Saya udah bersalah. Karena itu dari bincang-bincang di depan itu, saya mengajukan kalau memang tidak senang dengan adanya pasar itu, kenapa tidak lewat lawyer aja?
Tuh Pak Is loh, bisa dipanggil orangnya. Ya, panggil orangnya. Enggak, yang tidak senang siapa? Ya, hah? Yang tidak senang adanya paspal siapa? Ya, kelompok yang di sana itu yang saya bilang itu tadi kan. Karena memang mungkin ya, saya tidak tahu bagaimana Pak RW itu. Tenang Pak, ini bicara saya. Pak. Tunggu, saya yang ngatur Pak. Ini urusan Saya yang ngatur. saya Pak. Moderatornya saya. Silakan. Jadi kenapa? Karena saya di sana ditunjuk Pak Sur itu saya iya kan memang saya kan saat itu kan juga ada di rumah. Ya. Ya Pak ya. Dan juga basic saya di pasar. Baik. Gitu. Jadi dengan adanya Pak Is itu datang ke rumah seperti itu, ya udahlah Pak Is, nggak jadi masalah bagi saya. Tuh paspal itu kan udah pindah. Itu udah pindah Pak. Pak S itu salah satu pemilik pengguna lapak. Enggak, tidak. Oh di luar. Di luar. Karena Pak Is bercerita seperti itu ke saya, udahlah Pak Is saudara saya, semuanya saudara saya. Bagi saya hari itu hanya ada 3 hari Pak. Hari kemarin itu adalah kenangan dan sejarah. Ya. Hari ini mari kita kerjakan apa yang kita bisa kerjakan untuk masyarakat dan lingkungan kita. Betul. Ke depan kita tuju bagaimana ke depannya kita. Baik. Kalau ini aja benang merah, benang kusut, benang apa yang kita kerjakan tidak akan selesai. Justru kita urai. Tapi saya berharap jangan bilang kalau nggak saya, jangan mengatasnamakan pribadi. Kita di lingkungan, jangan pribadi yang dibawa-bawa. Itu loh Pak. Jadi biar sama-sama gamblang. Mari dari sini ke atas dengan adanya mediasi ini, toh saya juga para pedagang juga mana yang betah dia di sana dia tetap berdagang, mana yang enggak dia udah pindah masing-masing. Bagi saya tidak masalah dan saya tidak akan pernah mengusir para pedagang itu. Saya malah merangkul mereka seperti biasa. Karena kita tidak minta bulanan, kita hanya harian. Supaya tidak memberatkan kepada pedagang itu dan pada masyarakat. Satu pertanyaan saya lagi buat Pak Sahrul. Pindahnya Paspal menjadi pasar kuliner masih ada kepengurusannya? Masih berjalan? Masih berjalan ya? Masih. Bahkan sekarang itu mungkin mana tahu Bapak-bapak RT 1 sampai 5 atau Pak Astaris RW atau mungkin dari desa yang mau menolong kita setiap hari Jumat saya adakan Jumat Berkah. Jumat Berkah. Alhamdulillah sampai saat ini ya memang berkah. Bentuknya? Ada berbentuk makanan buat anak-anak, ada bentuk snack segala macam. Sekali-kali liput Pak setiap hari Jumat Pak. Itu udah berjalan setelah sholat Jumat atau pagi? Setelah sholat Jumat. Artinya jamaah Jumat bubar bisa situ ya? Ya. Baik, barokallah. Ya Pak. Ya. Baik, tepuk tangan dulu untuk masuk ke segmen berikutnya. Tunggu dari saya nanti, ya. Ada waktunya. Ini kita cari benang merah dulu, audien jangan ikut bicara dulu, dengarkan dulu. Karena kalau tidak mendengar secara langsung dari para pihak, nanti jadi rumor lagi di luar. Jadi sengaja para pihak ini saya hadirkan supaya meluruskan masalah. Kita jangan mendengar ucapan cerita dari orang lain, dengar langsung dari sumbernya. Pamanan, udah tahu situasi panas, ngapain pakai diri pasar di pistol? Apa tujuannya? Sejarah pasar depan itu peralihan dari Kauripan 2. Karena posisinya waktu itu di tempat yang ruko sekarang dibangun, orang-orang itulah minta tempat Pak. Karena saya yang aktif di depan, orang itulah mengadu. Di mana Pak saya harus mengadu nasib saya? Nah, dengan dasar itu saya sudah bicarakan ke 5 RT Pak. Gimana Pak? Pasar depan itu minta tempat. Apa salahnya? Karena kita ini untuk membayar security aja kurang. Kita security kita waktu itu Pak di angka 400.000 Pak. Alhamdulillah masih mau. Dengan itulah Pak, dengan niat itu saya berusaha ya tidak menekan warga, tapi kita punya terobosan. Ini yang jadi cikal bakal di depan itu. Semuanya pure untuk biaya tambahan security. Boleh ditanya, ada saksi di sini Pak Rizwan.
pelaku usaha di sana. Berapa pungutannya? 5.000 perak kalau dagang. Berapa lapak yang ada? Apa ya Pak? Rata-rata yang aktif per hari pedagang ada berapa lapak? Tergantung cuaca. Jadi di sana Pak, kenapa saya tidak laporkan ke bendahara RW? Karena di sana sifatnya tidak permanen. Kita nunggu cuaca. Hari ini cuaca bagus, mungkin 4. Besok mendung hujan 2. Ini yang terjadi di lapangan. Makanya saya selalu bicara, ayo kalau mau tahu lingkungan duduk di depan. Jangan berasumsi, beranggapan, oh depan itu hasilnya banyak, hasil gede. Itu aja sebenarnya Pak. Berapa lapak yang ada di depan? Baru 3 bulan. Ada berapa lapak? Ada 10. Rata-rata yang dagang per hari? Per hari ada 3. Dagang rata-rata per hari? Ya, Per hari ya? per hari 3. Kemudian uangnya dikemanakan Pak? Dan untuk apa? Uang itu untuk menambah security kita, Menambah maksudnya menambah salary atau insentif? menambah insentif. Iya, iya. Bapak buka lapak di depan gerbang pistol. Sudah minta izin pada yang punya lahan? Sudah, ada izinnya. Ada izinnya? Ada izinnya. Ya, saya mengacu ke pengalaman yang sudah. Jangan terjadi di lapangan. Ketika ada paspal, sebulan kemudian yang punya data Pak Endang Raihan. Kegiatan itu diketahui oleh pemilik lahan Pak ya? Diketahui, makanya saya jelaskan. Mohon izin Bapak, saya terima kasih Bapak datang. Karena selama ini saya sebagai pengurus lingkungan tidak tahu ini tanah siapa. Saya jelaskan, saya bilang batas tanah Bapak dari mulai saluran air ke sana milik Bapak, saluran air jalan milik pengurus lingkungan. Inilah Pak yang saya jadikan acuan. Hasil gerobak ini untuk Bapak tanah Bapak. Sudah Pak Manang, atur aja. Saya jadi makhluk, tanah saya diurus Pak Manang. Itu yang terjadi Pak. Baik, kapasitas Bapak kan sebagai Ketua RT 03, Bapak berinisiatif mendirikan lapak di gerbang pistol. Koordinasi nggak dengan pengurus RW? Koordinasi, ada WA-nya. Saya izin sama Pak Rohmat, izin ke rumah. Benar Pak? Benar Pak ya? Saya tidak ngarang Pak. Baik. Ya. Ada yang Bapak mau tambahkan sebelum saya masuk ke segmen berikutnya? Ada yang mau ditambahkan? Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya hormat dengan Pak Sahrul, ya. Selama hidup saya, selama kerja saya Pak Sahrul, sampean apa ya? Menjadikan saya jadi pahlawan. Ini yang hidup saya Pak. Saya terima kasih banyak. Nggak tahu ini pahlawan kesiangan atau pahlawan kepagian. Ini yang terjadi Pak. Pak Sahrul nyebar di grupnya pasar. Ini artinya saya nggak apa-apa. Saya dituduh. Artinya kan tuduhan sampai terlalu tinggi. Kenapa saya jadikan pahlawan? Ya saya terima kasih. Inilah bentuk lingkungan saya yang aktif. Ada ungkapan Anda menjadi pahlawan kesiangan ya? Ya ada Pak, ada buktinya. Saya dengan RT 2. Nah, ini bahasa-bahasa, makanya kita harus luruskan benar ini Pak. Jadi pedagang pasar ini seakan-akan orang-orang kelompok itu membangun opini. Jadi seakan-akan kita yang ngusir seperti kambing. Siapa yang ngusir? Kita yang backup menyelamatkan jerat hukum. Kita rehat sejenak, minum dulu kopinya. Pak Sahrul, matikan rokok. Diri Pak. Alhamdulillah, maju ke depan, maju ke depan. Ya gini Pak, saya hubungan pribadi baik. Yang saya tegakkan itu organisasi. Saya tiap hari tegur Pak Sahrul, ayo Pak Sahrul ngopi, siapapun yang lebih depan. Saya tidak ada dendam.
hanya organisasi ini jangan dicampur adukan masalah pribadi lingkungan itu aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mari dengan semangat tentunya ya. Baik pemirsa, kita masuk ke segmen berikutnya soal ambulans. Ya, pasar udah selesai tuh, udah selesai. Ambulan nih, pilkadesnya udah kelar, ambulan nih masih pusing. Pak RW, Pak Sekretaris, minjem ke siapa sih Pak? Ambulan itu kita mau pakai nih. Contoh kemarin Ayu mau pakai ambulan ya, kebingungan minjemnya ke siapa Pak? Sebenarnya minjem itu ke siapa? Prosedurnya seperti apa? Dan kalau ada biayanya berapa? Dan kalau gratis bagaimana caranya? Monggo jelaskan yang Bapak tahu. Kalau yang gratis mobil saya gratis. Kalau untuk pinjam itu kan sudah masing-masing RT waktu itu sudah saya kasih formatnya untuk diisi apabila ada warga yang mau menggunakan dengan mengisi data, mengetahui RT, terus langsung ke satpam karena memang posisi artinya di satpam, gitu Pak. Kalau urusan biaya kemarin Pak, karena ambulan itu milik istilahnya yang ini tuh ke 3 RW 12, RW 13 dan RW 18. Untuk urusan biaya kemarin sih sudah koordinasi ke saya, tapi saya pertimbangkan nanti nunggu Pak Sur sembuh. Saya nggak mau melangkai wewenang. Saya bilang gitu. Kalau untuk urusan biaya tak suruh koordinasi dengan Pak Sur ke RW 18 sama 13. Jadi belum ada kejelasan bagaimana prosedurnya, minjem ke siapa? Kalau prosedur sudah, Ke siapa? Warga datang ke siapa? ke RT-nya dulu. Ke RT. Kita tanda tangan RT kan masing-masing RT sudah saya kasih format lah. Belum mati Pak yang sekarang itu. Betul Pak. Pak RT 1 udah saya kasih formatnya untuk pinjam. Sudah. Jadi ketika misalnya RT 01 ya pinjam, mengetahui RT langsung ke sini. Ke RT dulu, ke RW, baru Gak usah lewat RW, langsung ke RT saja. Iya, langsung ke pos. Kuncinya ada di pos. Ada di pos. Baik. Saya pikir ke RT, ke RW, ke lurah. Ya. Ini bapak-bapak narasumber yang terhormat, sabar dulu Pak. Nanti saya minta klarifikasinya. Bapak-bapak yang hadir di sini juga mohon maaf ya. Nanti ada sesi tanya jawab, tapi kita masih pada fokus pada para tokoh pengurus lingkungan dulu supaya tidak ada simpang siur ya. Segmen berikutnya soal kevakuman ketua RW dan wacana mengganti ketua RW. Saya pernah 2 kali datang ke rumah Pak Suryadi. Pada saat itu terakhir itu waktu saya menaikkan berita klarifikasi Pak Tasimun ya, itu terakhir. Itu sebelum Pak Tasimun datang saya tanya tuh pertanyaan kedua, Pak Sur, sebenarnya Pak Sur ini masih menjabat sebagai ketua RW atau tidak? Itu pertanyaan saya pada saat itu. Dan jawaban dia yang kedua kalinya sama. Bang, saya istirahat dulu. Segala kewenangan tugas dan fungsi ketua RW saya limpahkan kepada saudara sekretaris. Saya mandatkan kepada saudara sekretaris. Ya, itu ucapannya. Saya minta ketegasan, istirahat atau mundur? Saya istirahat dulu Bang. Nah, ini yang menjadi kemudian pertanyaan saya, alasan beliau pada saat itu istirahat karena dalam kondisi tidak sehat. Ya. Kemudian pada saat tugas dan fungsinya dimandatkan kepada saudara sekretaris,
Artinya bahwa sekretaris konsekuensinya harus melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ketua RW, sebagai PLT, tentunya harus melaksanakan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, pertanyaan saya adalah Pak Rahmat, yang dimaksud istirahat itu mundur atau bagaimana sepanjang yang Anda tahu, dan mundurnya itu sampai kapan? Ini yang ditanyakan Pak Sur. Ya, Pak Sur, Pak Sur. barangkali pernah bilang sama Anda, Ya. sebenarnya sudah nggak sanggup. Ya. Itu aja. Ya. Ya, kalau menurut kondisi beliau, memang karena beliau lebih sakit, beliau pernah melimpahkan ke saya untuk mengatur lingkungan lah, untuk supaya kegiatan lingkungan tetap berjalan. Terus kalau memang ada momen kemarin pernah dengar saya istilahnya mau ada apa namanya, mau ada reshuffle kepengurusan RW, nggak apa-apa. Beliau pun juga sudah tahu. Maksudnya tidak apa-apa gimana Pak? Yang jelas. Di reshuffle tidak Di apa-apa. reshuffle nggak apa-apa. Beliau sudah tahu dan beliau ikhlas seandainya ada istilahnya mau ada reshuffle di kepengurusan RW 012. Ya, tolong dicatat Pak. Catat, nggak apa-apa untuk Pak Sedes. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan saya tadi, sepanjang yang Anda tahu, istirahat yang dimaksud itu istirahat mundur atau istirahat terapi berobat, begitu maksud saya. Ya kalau istirahat hanya istirahat, bukan mundur Pak. Istirahat bukan mundur. Tapi saya sebagai tanggung jawab sebagai nomor 2, saya kan berusaha menjalankan kegiatan lingkungan. Dan selama ini semenjak beliau sakit, memang sudah berjalan dan gak ada kendala. Contohnya ada bansos juga tersalurkan. Ada masyarakat kita yang terpapar COVID juga kita bisa atasi. Tapi Anda sendiri pernah mengatakan ke saya, Anda diberikan mandat untuk melaksanakan tugas RW, tetapi Anda merasa mandat itu separuh hati. Iya, karena kepengurusan RW ini dianggap vakum, betul Pak? Seperti yang tadi pernah ditanyakan ke saya, bahwasanya saya kan sudah ingin mengumpulkan ke-5 RT beserta Pak RW waktu itu. Sampai kan pernah minta ke saya untuk dirangkul kembali. Saya sudah laksanakan itu. Sudah saya laksanakan, saya undang, dan waktu saya datang ke tempatnya Pak Haji, dan kebetulan di situ juga ada rapat. Saya sebenarnya nggak tahu di situ ada rapat. Jadi datangnya saya ke situ, bahwasanya saya ingin menegaskan beliau bisa datang, mengharap bisa datang. Baik, sebagai orang yang menerima mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi ketua RW, apakah saudara sanggup? Tidak. Catat. Anda diberikan mandat untuk melaksanakan tugas dan fungsi RW, ketua RW. Apakah saudara sanggup? Tadi kan waktu itu sudah berjalan Pak ya. Selama ini saya jalankan. Tapi kalau keadaannya semakin kayak begini, saya nggak sanggup. Nggak sanggup. Nah, karena terus ada isu modern reshuffle, saya mendukung modern reshuffle dengan satu catatan, pemilihan baru lagi ketua RW. Dan itu sudah disetujui oleh ketua RW Pak Suryadi, betul Pak? Ya, artinya dilakukan pemilihan, tidak secara voting atau aklamasi. Demokrasi untuk lebih fairnya mendingan pemilihan. Kalau menurut saya, tergantung itu nanti masalah dari warga lah, maunya gimana. Pengarahan mungkin nanti dari desa, karena mengingat situasi pandemi. Baik, terima kasih. Silakan. Apa tanggapan Anda mengenai kepakuman saudara Suryadi sebagai ketua RW dan diberikan mandat kepada saudara sekretaris untuk melaksanakan tugas dan fungsi? Silakan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjabat sebagai ketua RT dan dalam kondisi seperti ini justru kita memang serba susah ya. Artinya kita melapor ke ketua RW, ini kenyataan aja yang kita bicara ya. Artinya kita secara administrasi sih mungkin gak ada masalah. Tapi kalau kita mau pelaporan, mau inisiatif apa tuh, jadi kurang koordinasi aja di situ. Tanggapan saya, ya mungkin tadi ada salah satu yang setengah hati dan salah satunya juga ya mungkin sudah ini juga dalam kondisi seperti ini. Jadinya mungkin karena situasi aja sehingga ya kondisinya seperti ini. Saya yakin sih dari bapak-bapak pengurus semua masih ada peduli dengan lingkungannya, tapi dalam kondisi seperti ini sehingga timbul rasa setengah hati dan ingin mengundurkan diri. Selama ini sih sampai dengan detik ini pun untuk stempel RW aja dipermasalahkan. Kenapa seperti itu juga? Saya juga bingung. Ada di humas gitu Pak.